tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai Bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kita akan lanjutkan dengan lagu doa Veni Sancte Spiritus. Suster, Ibu, Bapak, kita boleh menyanyi, mendaraskan doa dengan keadaan mic tertutup supaya kita ikut serta di dalam doa tersebut. Terima kasih. Silakan tim multimedia untuk lagu Veni Sancte Spiritus. Bisa di stop share dulu ya. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, Pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Yang tadi sudah kita lakukan doa Paus Santo Fransiskus, Salam Yusuf, dan juga lagu
Doa Veni Sancte Spiritus itu merupakan ritme awal kita mengikuti sekolah dari Nazaret dan juga sekolah Abdi Yesus. Bagi yang akan mengikuti, itulah yang kita akan alami selama 30 hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa Rosario Santo Yusuf yang akan dibagi dalam 3 bilik dengan peristiwa gembira, mulia, dan juga sedih. Nanti akan ditayangkan untuk pendarasan doanya. Sekali lagi dari tempat masing-masing kita turut berdoa mengucapkan di dalam keheningan. Kiranya kini kita masuk masing-masing di dalam bilik. Memulai doa Rosario Santo Yusuf. Silakan Pak Aryadi membagi bilik. Teman-teman baru ini banyak. Tadi ada 90-an loh, Pak. Ya, Suster ini belum kembali, Suster. Nah, ini udah mulai. Oh iya, iya. Kita foto Suster bersama tadi dulu. kepotong, kenapa Suster? Ya, kita kan tadi dari Sydney, Melbourne, Canberra. Jadi kita bertiga, Udah tenang ke Singapura, aja. Singapura. Oh, Singapura ada juga, Singapura. toh. Ya. Iya, terus Kita Batam, terus ke nyebrang Jakarta. Batam. Ya, Suster, saya di Perth. Saya Oh iya, salah. satunya di Perth, Perth. Perth. Baik, sudah mulai berkumpul. Sebelum nanti bubar, kita sekarang mau Foto menyalakan bersama. video. Iya, foto bersama mengabadikan perjumpaan yang mengesankan di Hari Memang. Pahlawan 10 November ini. Hari Memang. pahlawan, ya. Silakan Pak Aryadi. Sedan hobinya foto. Pak Aryadi. Didominasi oleh Wong Surabaya. Ya, Mari Bapak Ibu kita on cam. Ini fotografernya udah siap nih. Ya, di tempat saya ada 3 layar, masih ada yang masih off cam. Silakan on cam dulu Bapak Ibu. Masih banyak yang belum nyalain kamera. Ya dong, wajahnya dibuka. Ya, biar kenal nih Sedan 5. Kita berikan Ya, wajah mari, penuh Bapak, Ibu. sukacita. Boleh dinyalakan kameranya. Waduh, sukacita kita bisa berkumpul. Sebentar aja 1 menit. Senyum. Oke, kita mulai ya. Ya, Dimulai Ustaz. dari Ayo, KB layar senyum. yang pertama. Mari senyum, tahan senyumnya. 1, 2, sebentar ya. 1, 2, 3. Ya. Bentar, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga, tahan. 1, 2, 3. 5. Oke, sudah. Terima kasih, Adik. Baik, Oke. kita akan meneruskan untuk perkenalan mengenai Sedan Sekolah dari Nazaret dan juga saya Sekolah Abdi Yesus yang akan dipandu oleh Bapak Arvin Max Samuel. Kami persilahkan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu Julia, Malam. Suster, Pak Yuven, Ibu Bapak sekalian. Malam. Terutama saya ingin menyapa calon siswa-siswi Sedan 5. Malam. Selamat malam. Malam, banyak Surabaya, Malam, Pak. Pak. Oh, Surabaya, banyak Semarang. Surabaya. Semarang, Saya Cisau saja. makan nasi ayam enak. Baik, Madiun. Madiun pecel berarti. Batam. Singapura, Singapura, ya. Australia. Hadir loh Batam, ini. Batam handphone berarti. Heeh. Baik, kita mulai saja. Kali ini adalah sesi penjelasan karena melihat banyak sekali pertanyaan mengenai apa itu Sedan, apa itu SAI, gitu ya, Sekolah Abdi Yusuf. Maka lebih baik diadakan satu sesi khusus untuk nanti mungkin bisa bertanya jawab juga dibanding nanti di WA group nanti dijawab satu nanti bertanya lagi gitu kan. Mendingan kita jadikan satu sesi supaya semuanya jelas. Baik, tanpa berlama-lama lagi. Ya, ini sebenarnya
Sedan itu adalah singkatan dari sekolah dari Nazaret. Nah, saya akan sedikit bercerita asal muasalnya, kemudian kenapa sampai lahirnya Sedan, bahkan bisa sampai ke angkatan yang kelima. Dan saya itu sudah angkatan yang keempat, angkatan 3 dan 4 saat ini sedang berjalan. Nah, pertama kali ditawarkan Sedan, ibu bapak, suster mungkin bertanya-tanya di dalam hati, wah ini apa? Sekolah seperti apa? Mungkin juga bertanya gedungnya di mana, materinya, kurikulumnya, bagaimana, metode pengajarannya, siapa pengajarnya, gurunya siapa, berapa lama, ada biayanya atau tidak. Lalu yang paling penting adalah manfaatnya apa. Ya, ini mungkin pertanyaan yang pertama kali terlintas sebelum akhirnya memutuskan ya udah deh coba ikut. Karena mungkin mendapat testimoni dari saudaranya, temannya, kenalannya, bagus ikut. Oke, memang bagus sih sebenarnya. Nah, jadi Ibu Bapak, Sedan ini pertama kali diinisiasi atau idenya muncul dari sebuah buku yang dulu ternyata secara apa ya? Ya pokoknya dulu ternyata sudah dimiliki oleh Pak Andi. Pak Andi ini adalah ketua komunitas pria Katolik di Gereja Santa Helena di Paroki Curug. Ya, jadi dalam rangka Tahun Santo Yusuf, Pak Andi ini surfing online, mencari-cari apa yang bisa dilakukan untuk mengisi Tahun Santo Yusuf, dan akhirnya bermuara atau akhirnya diingatkan lagi bahwa sebenarnya kamu sudah punya loh buku tentang Santo Yusuf yang bisa dijadikan sesuatu. Nah, ini bukunya Ibu Bapak. Bukunya aslinya itu bernama The School of Nazareth, A Spiritual Journey with Saint Joseph. Buku ini dikarang oleh, dibuat oleh Mark Hartfield dari Amerika Serikat. Jadi aslinya buku ini merupakan sebuah buku ya spiritual ya tentang Santo Yusuf dalam bahasa Inggris. Nah, siapa Mark Hartfield itu? Dia ini adalah seorang wakil ketua ya, Vice President of Paradisus Dei. Paradisus Dei itu sebenarnya juga merupakan komunitas pria Katolik di Amerika yang memang secara khusus mempunyai misi itu mendampingi para suami, ayah, dan pria di Amerika di sana. Jadi ini kok salah satu komunitas di pria Katolik di US. Ya, kemudian karena merasa memiliki, akhirnya dicari-cari sama Pak Andi, terus ketemu, kemudian dibaca-baca, ternyata menarik. Dan ternyata memang buku ini lebih mengedepankan keutamaan atau keteladanan Santo Yusuf. Ketika disandingkan dengan Patris Corde Bapak Paus, ternyata kok memiliki rhyme yang sama. Artinya bertepatan dengan Tahun Santo Yusuf, kemudian mengapa tidak kita coba untuk bawakan ini dalam bentuk komunitas. Jadi sebenarnya kalau di sana mereka beli bukunya lalu mereka baca sendiri-sendiri. Ya bisa saja itu dilakukan. Ibu Bapak bisa juga beli, bisa searching di Amazon mungkin atau di Periplus, belum ada ya. Di Amazon mungkin ada. Ibu Bapak mau beli sendiri ya bisa saja. Cuma permasalahannya adalah kalau sendiri, apalagi retret ini cukup panjang ya, 30 hari, ada 30 materi tentang Santo Yusuf, yang kalau dibaca sekaligus satu hari kayaknya akan jadi sia-sia, karena bisa jadi nggak akan dapat apa-apa. Nah, kenapa idenya dibikin menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah sekolah, dalam tanda kutip, dan retret mandiri, itu ya supaya kita semua bisa bertemu, bisa berkumpul, dan yang lebih penting
kita bisa sama-sama melakukan sharing atau refleksi. Nah, refleksi dan sharing inilah kekuatan dari Sedan atau sekolah dari Nazaret. Banyak inspirasi Santo Yusuf dari buku ini. Ya, jadi dari buku ini yang kemudian kita dibawa oleh KPK Pak Andi ya sebagai Ketua Komunitas Pria Katolik di Gereja Santa Helena. Kemudian kita bawa menjadi sebuah sekolah. Itu karena kita menemukan banyak keteladanan Santo Yusuf. Santo Yusuf sebagai seorang pria, suami Maria dan ayah Yesus. Dia juga menjadi seorang pria yang berkenan di hati Tuhan, seorang pria yang bekerja, patron Happy Dad, lalu juga mengenai Firdaus baru dan lain-lain. Semuanya ada di buku ini ya, di materi-materi yang nanti akan kita dapatkan di Sedan 5. Nah, The School of Nazareth ini nanti akan kita hadirkan atau akan dan sudah 4 angkatan dan nanti angkatan ke-5 kita hadirkan dalam bentuk retret pribadi dan mandiri 100% online melalui WA dan Zoom, gratis dan bersertifikat. Ya. Kemudian acara ini juga sudah mendapat approval baik dari pastor moderator KPK, Pastor Lukas Sulaiman OSC, dan bahkan sudah mendapat persetujuan juga dari Bapak Uskup melalui Vikjen. Ya, jadi bahkan di Sedan 3 kemarin misa penutupan atau misa perutusan dipimpin oleh Bapak Romo Vikjen ya. Jadi Sedan dan SEI ini merupakan acara atau bagian dari acara komunitas pria Katolik. Jadi jangan berpikir bahwa ini sekolah berarti ada ininya dong legalitasnya ya. Tidak ya, kita bukan ke sana mengarahnya, tapi ya karena kita mengacu pada buku. Karena bukunya judulnya The School of Nazareth, jadi kita terjemahkan jadi sekolah dari Nazaret. Dan mengenai izin, Pak Andi juga sudah berbicara dengan Mark Hartfield, minta izin untuk mengikuti atau menyelenggarakan acara ini di komunitas dan sudah disetujui. Dan makanya oleh karena itu kita bisa melaksanakan yang berbagi dengan ibu bapak sekalian, suster. Nah, kemudian dalam perjalanannya pada awal-awalnya buku ini diterjemahkan akhirnya karena aslinya materinya dalam bahasa Inggris ya. Diterjemahkan oleh beberapa rekan-rekan ya. Ada Pak Benedictus Julius, Ibu Lucia Cynthia Anis, kemudian Vincentius, saya sendiri, Pak Andi juga menerjemahkan, dan ada Ibu Olivia MK ya dari Meditasi Kristiani ya ini. Ya, jadi akhirnya kita gotong royong menerjemahkan buku dan akhirnya materi itulah yang kita bagikan di sekolah selama 30 hari. Nah, awalnya, memang spirit awalnya, buku ini tadinya dipakai dalam internal komunitas dulu, jadi untuk internalnya KPK sendiri. Ingin kita bagikan bagi para pengurus, ya ada kurang lebih 18 tim KPK, ditambah 40 lebih penggiat KPK. Penggiat itu artinya ya ibu bapak yang sering ikut dalam acara-acara KPK ya. Nah, awalnya itu, makanya muncullah Sedan Perdana yang pesertanya adalah dari internal. Jadi kami ini yang di Paroki Curug pengurus sudah mengikuti ini. Jadi kita coba, kemudian ternyata banyak buah yang kami terima. Buah yang diterima sehingga akhirnya ya sudah mulai berani tawarkan keluar dari komunitas, keluar paroki, bahkan sampai keluar negeri, keluar
kita merambah beberapa benua ya, ada di Eropa, ada di Amerika, di Australia. Ya senang sekali kita bisa bertemu dengan saudara-saudara yang berada di luar negeri ya, kayak Pak Yuven itu ada di Australia. Saya tahu Bu Christine ada nggak, itu ada di Belanda kemarin. Juga ada beberapa tadi, ada yang di Perth, Canberra, Sydney, yang dari Sedan 5 pun juga ada ya, yang dari Melbourne gitu ya. Jadi memang meskipun ada perbedaan waktu, tapi ya contoh Pak Yuven aja. Pak Yuven itu sangat setia itu, bahkan dia dari Sedan 1 tuh, Sedan 1 atau Sedan 2, Sedan 2 kayaknya. Sampai sekarang rutin mengikuti acara, baik itu nanti acara Zoom di Dukin Altum atau di Per, di Sei. Even kita mulai jam 7 malam, artinya di sana sudah jam 11. Jadi kalau Pak Yuven ikut Dukin Altum atau di Per itu bisa seharian dia. Ya, mulainya hari Jumat, selesainya hari Sabtu kalau Pak Yuven ya, Pak Yuven ya. Tapi tetap semangat Pak Yuven. Nah, lalu bagaimana metode pengajarannya? Jadi nanti Ibu Bapak selain dikumpulkan di dalam grup besar di Sedan 5 ya, ada sekarang kan sudah terkumpul. Lalu nanti Ibu Bapak akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang kita sebut dengan kelompok-kelompok fraternity. Yang dengan semangat fraternity atau persaudaraan, Ibu Bapak nanti akan dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang kelompoknya itu kita beri nama 12 Rasul Yesus. Jadi ada fraternity Petrus, Thomas, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya. Maka itu kita memang batasi untuk Sedan 5 ini, jumlah pesertanya hanya 144. Jadi satu kelompok itu tidak lebih dari 12 peserta. Ya. Lalu nanti materi akan dibagikan melalui WA setiap pagi. Ya, materinya akan dibagikan setiap pagi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan setelah menerima materi? Setelah menerima materi, silahkan dibaca, lalu direnungkan, dan kemudian direfleksikan. Jadi dari materi itu direfleksikan, temukan benang merah dengan kehidupan Anda, dengan kehidupan kita. Adakah sesuatu yang menyentuh? Tuhan menyapa apa? Ya. Kalau ada yang ingin di-sharingkan, ingin ditulis dari hasil refleksi ya, silahkan ditulis di WA group. Sharing itu. Karena kita nggak pernah tahu, Ibu Bapak, sharing yang menurut kita biasa saja, ternyata itu bisa menjadi luar biasa bagi orang lain yang ya mungkin tidak kepikiran atau tidak pernah mengalaminya. Jadi disinilah kekuatannya sebenarnya, refleksinya. Catat karena nanti akan dibaca semua kan. Memang itu akan membuat chat di grup jadi banyak, tetapi percayalah kalau memang Tuhan berkehendak, pasti akan ada yang menyentuh 1-2. Ya. Jadi kalau mengutip istilah Monsinyur, kita nang ning nung. Ya. Tenang, hening, dan renungkan. Nah, jadi itu aktivitas yang akan kita lakukan selama 30 hari, membaca, merenung, dan merefleksikan. Nah, lalu di akhir minggu biasanya di hari Jumat, kita akan buat pertemuan by Zoom, sharing refleksi by Zoom bersama siswa-siswi seluruhnya. Kita beri nama itu Dukin Altum. Nah, di situ nanti seperti tadi, nanti Ibu Bapak akan dibagi ke dalam bilik-bilik, lalu nanti mungkin satu bilik itu mungkin berisi 4-5 orang, lalu kita akan sharing secara live mengenai materi hari keberapa. Misalkan Dukin Altum pertama itu materi hari pertama sampai hari ketiga. Nah, mana yang menarik, mana yang ingin disampaikan, mana yang berkesan, seperti itu. Nah, ada waktunya nggak Pak untuk melakukan pembacaan, perenungan, dan merefleksikan materi? Tidak ada waktunya, cuma disarankan setelah diterima, ya lakukan pembacaan hari itu juga, supaya tidak tertumpuk. Karena besok materinya sudah baru lagi. Kalau nggak sempat baca, nanti besok aja, besok sudah ada lagi. Jadi harus 2 kali baca. Kalau ditunda lagi, besok jadi 3. Nah,
akhirnya nanti lama-lama jadi malas. Kenapa? Karena yaitu menunda-nunda. Materinya memang bacaannya ada lumayan panjang. Jadi kalau kita bisa setia, rutin, disiplin, membaca dari awal sampai akhir, itu akan ada apa ya, buah yang bisa kita petik, ada hikmah. Nah, refleksi bisa ditulis di WA atau ya karena nggak mau nulis deh, ntar aja pas doc in altum, itu juga bisa. Kalau misalnya saya nggak punya yang mau ditulis, Pak, ya boleh aja. Memang itu tidak wajib menulis refleksi, tetapi apa namanya, tentunya kalau bisa menuliskan refleksi dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu akan lebih menyenangkan. Artinya kita bisa menjadi berarti ya buat orang lain. Jadi disarankan menuliskan refleksi. Lalu setiap hari juga akan kita berikan tambahan doa-doa dan juga lagu-lagu Santo Yusuf. Jadi diawali dengan lagu Santo Yusuf, kemudian setelah itu kita membaca refleksi. Ya, jadi sedan ini sekali lagi Bu Bapak, ini bukan bukan pewartaan. Jadi kita tidak memiliki pembicara, tidak ada pewartanya, tapi Tuhan yang langsung berbicara kepada Ibu Bapak, suster sekalian. Ya, jadi kami tidak, jadi kalau di sini ada Pak Andi, ada saya, ada alumni-alumni ya kayak Pak Yuven, Ibu Rini, Bu Maria Prapti, nanti yang mungkin akan hadir sebagai fasilitator. Sifatnya hanya untuk menemani atau mendampingi, bukan untuk memberikan instruksi atau bukan untuk memberikan arahan, tapi lebih ke menemani. Ayo Ibu silakan menguatkan gitu ya. Jadi bukan untuk mengajari atau bukan untuk memberikan semacam katekese, bukan ya. Nah, supaya apa? Supaya Ibu Bapak, suster, sedan 5 bisa menuntaskan 30 hari retretnya. Jadi tidak bolong-bolong, disiplin membaca, terus juga mungkin 1-2 kali atau bahkan mungkin ada yang sampai 30 hari. Waktu sedan 3 ada suster yang 30 hari selalu menulis refleksi dan ditulisnya dengan sangat indah. Diberi dekor-dekor gitu ya, diberi gambar-gambar, lalu kasih border, wah itu indah sekali. 30 hari dia menulis, suster menulis refleksi. Dan itu selalu dibaca, wah itu luar biasa. Nah kemudian di sela-sela 30 hari itu juga akan ada beberapa kegiatan ekstra atau visitasi online. Biasanya kami melakukan banyak sekali kegiatan ya, ada derap atau devosi Rabu pertama Santo Yusuf, itu setiap hari Rabu. Lalu juga ada visitasi ke penjara yang menjadi salah satu kegiatan bela rasa rutin dari KPK Santa Helena. Nah, kita biasanya memberikan makanan, makan siang, lalu merayakan hari ulang tahun ya. Bahkan kemarin waktu lapas kelas 1 di Tangerang itu kebakaran, kami pun berkesempatan untuk bisa memberikan bantuan ya, memberikan tempat tidur, pakaian, handuk ya, kemudian alat-alat kebersihan. Karena kita sempat lakukan itu juga waktu sedan 4 ya. Sedan 4 dan peralihan antara sedan 3 dan sedan 4. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mengikuti sedan ini? Yang dibutuhkan yaitu komitmen, keterbukaan hati, kesetiaan, dan tekun. Itu saja. Jadi tidak perlu hal yang macam-macam. Yang saya yakin ini semuanya sudah ada nih di diri Ibu Bapak, suster sekalian. Komitmen, keterbukaan hati, kesetiaan, dan tekun. Ya, karena kita ingin menjalani perjalanan spiritual bersama Santo Yusuf selama 30 hari. Nah, sebelum ke sana mungkin bertanya kenapa 30 hari ya?
Nah, itu nanti Ibu Bapak bisa temukan jawabannya. Karena menurut tradisi, Santo Yusuf itu hidup bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus selama 30 tahun. Sebelum dia akhirnya meninggal, sebelum Yesus memulai karya-karya pelayanannya. Jadi dipercaya oleh para bapak-bapak gereja, Santo Yusuf itu hidup 30 tahun lamanya bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Jadi 30 hari ini merefleksikan 30 tahun kehidupan mereka sekeluarga, terutama Santo Yusuf ya. Nah, materi sedan 1 sampai 30, ini 1 sampai 30 Desember harusnya ya. Ada pengantar, lalu di hari pertama sampai hari ketiga itu nanti akan berisi materinya mengenai perkenalan mengenai Santo Yusuf. Lalu hari keempat sampai ketujuh itu bercerita tentang Santo Yusuf sebagai pria yang berkenan di hati Tuhan. 8 sampai 14 itu bercerita Yusuf sebagai suami pasangan Maria. Hari ke-15 sampai hari ke-21 itu mengenai Yusuf sebagai ayah Yesus. Dan di hari ke-22 sampai 27 itu ada bercerita mengenai sekolah dari Nazaret. Dan kesimpulan ada di hari ke-28 sampai 30. Ya. Nah, ini Ibu Bapak, seperti tadi telah disinggung, sedan 1 itu kita adakan tanggal 1 sampai 30 April tahun ini 2021. Itu menjelang menjelang pesta Santo Yusuf Pekerja tanggal 1 Mei. Pesertanya kurang lebih ada 60. Aktivitasnya saat itu belum ada banyak kegiatan ya, masih hanya Duk in Altum aja setiap hari Jumat. Dan yang lulus dari 60 itu ada 30 orang. Jadi 50%. Lalu ya ini ada foto-fotonya ya. Jadi aktivitas kami hanya Duk in Altum saja karena memang ini masih dalam tahap tanda kutip percobaan. Nah, kemudian masuklah kita ke sedan 2. Tadi di April, nah kita adakan sedan 2 angkatan kedua di bulan Juni. 30 hari 1 sampai 30 Juni. Pesertanya ada 88 dan aktivitasnya sudah mulai banyak, yaitu ada derap, devosi Rabu pertama, bela rasa COVID-19 di penjara, visitasi Nazaret House dan Duk in Altum. Jadi kita sempat adakan visitasi ke rumah keluarga kudus di Nazaret secara virtual. Dari 88 peserta yang lulus hanya 56. Ya, 50% lebih sedikit lah. Ya, ini dia. Visitasi rumah keluarga kudus di Nazaret waktu itu kita bersama dengan Pastor Bobby. Jadi Pastor Bobby yang menjadi tour guide, tampilkan di layar, kemudian kita diberikan penjelasan. Ya. Dan sedan 2 itu kita diberkati ya, karena ada Suster Irene, kemudian ada Suster Vero, lalu ada Pastor Bobby, ada Pastor John Laba, juga ada Pastor Siprianus Tukan. Jadi ada banyak romo yang ikut terlibat di dalam, dan juga Suster. Bisa pembukaan oleh Pastor Sipri, bisa penutup oleh Pastor John Laba, lalu visitasi kita bersama Pastor Bobby, MSF. Ya, di sedan 2 ini juga sudah ada peserta dari luar negeri nih, Bu Christine, ya, dari Belanda. Nah, ini donasi atau kegiatan bela rasa sedan ke Lapas Pemuda Tangerang. Donasinya berupa 100 swab antigen, 2.500 masker medis, dan 1.500 tablet multivitamin. Ini semua sumbangan dari siswa-siswi sedan 2 dan alumni sedan 1. Ya, jadi kita semua gotong royong
menyumbang dan membelikan dan kita serahkan ke lapas. Di lapas wanita juga sama. Donasinya berupa 2.500 masker medis dan 1.500 tablet multivitamin. Nah, di Sedan 2 juga kita memperoleh kesempatan Ibu Bapak menyelenggarakan sekolah ini di lapas. Istimewa sekali waktu itu karena untuk pertama kalinya kita boleh menyelenggarakan Sedan di lapas. Dan waktu itu ada 10 warga binaan Katolik dan Kristen yang mengikuti kegiatan Sedan. Dan yang lulus waktu itu hanya 4. Karena kalau nggak salah, ya mungkin ada yang memang tidak mengikuti lagi karena dipindahkan, atau juga mungkin karena saya lupa, karena sudah bebas mungkin. Ya. Jadi ini penampakannya gereja di lapas pemuda, Gereja Maranatha namanya. Nah, mulai sejak Sedan 2 inilah kita rutin mengadakan Sedan di lapas. Ya, kita beruntung bahwa materi atau keteladanan Santo Yusuf boleh menjadi bisa masuk ke penjara. Ya. Dan bahkan banyak kesaksian yang menarik dari para warga binaan Ibu Bapak. Ya. Sayangnya kita belum bisa ke lapas wanita karena waktu itu karena COVID dan sampai sekarang ya, jadi belum bisa punya akses ke sana. Tapi semoga nanti mungkin di Sedan 5 kita bisa menyelenggarakan Sedan di lapas wanita. Lalu Sedan 3 kita lakukan Ibu Bapak di bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai 30 Agustus. Pesertanya 134 dengan aktivitas berupa derap, bela rasa di penjara, visitasi, dan dukin altum. Lulusannya 104 peserta, 81%. Ya, 81%. Jadi meningkat. Ya, meningkat jumlah lulusannya. Kegiatannya kita waktu itu pernah adakan suluh, doa, malam doa, berdoa bagi keselamatan bangsa bebas dari pandemi COVID, lalu doa untuk jiwa-jiwa yang berpulang karena COVID, berdoa juga bagi para isoman dan korban terpapar COVID, juga untuk tenaga kesehatan, medis, dan pelayan publik. Ya, jadi kita selain berkumpul meneladani Santo Yusuf juga mendoakan mereka yang sedang tertimpa musibah wabah. Ini dia, Ibu Bapak, Vikjen KAJ yang menutup atau memberikan misa perutusan Sedan 3. Lalu di Sedan 3 ini juga kita lakukan visitasi. Ini kalau Ibu Bapak lihat gambar yang ini yang di atas. Ini adalah patung kematian Santo Yusuf yang ada di Gereja Jago di Ambarawa. Gereja Jago di Ambarawa. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat ini pria berbelangkon yang ganteng ini, mas-mas yang ganteng ini. Di belakangnya ada tangga. Nah, ini adalah tangga Loreto yang ada di Santa Fe. Itu adalah salah satu tangga mujizat Santo Yusuf. Ya, di Sedan 3 ini booming karena salah satu kegiatan ekstrakurikulernya adalah visitasi ke sana oleh salah satu siswa Sedan 3 yang tinggal di US yang berkesempatan bisa ke Loreto Chapel. Dan di Sedan 3 ini juga ditandai dengan lahirnya paguyupan Legion Yusuf dan Lady Yusuf. Paguyupan doa Rosario Santo Yusuf. Legion Yusuf ini untuk para pria, suami dan ayah. Lady Yusuf untuk para wanitanya. Jadi kami sudah siapkan wadah untuk bisa kita berkumpul bersama paling tidak seminggu 2 minggu sekali ya.
Dan ini di sedan 3 juga ada lukisan yang dilukis oleh salah satu peserta sedan 4, lukisan di mana Santo Yusuf menggendong kanak-kanak atau bayi Yesus, sementara Bunda Marianya tertidur. Ya, ini lukisan ini di luar negeri atau gambarnya di luar negeri sudah sangat banyak, tapi di Indonesia belum ada. Bahkan patungnya pun kalau kita mau cari di Indonesia tuh nggak ada yang jual. Atau Ibu Bapak pernah ada nggak? Ya, kalau ada ya boleh dikasih tahu nih, kita beli berbondong-bondong. Patung yang menggambarkan Santo Yusufnya gendong bayi Yesus, kemudian Bunda Marianya tertidur. Ya, yaitulah sedan 3. Lalu di lapas juga kita adakan, pesertanya 10 dan lulusannya 9. Yang satu nggak lulus, bukan nggak lulus, tapi dia sudah bebas. Ya, waktu itu kita juga berdonasi handuk, ya, yang berbordir KPK Paroki Curug, kita berikan ke warga binaan. Handuknya ini handuk handuk ini dari Singapura. Jadi tebal bahannya dan besar. Jadi kalau beli di luaran mungkin harganya sekitar mungkin ya ratusan ribu lah. Nah, ini atas peran salah satu alumni Sedan juga, dan juga Ketua Lady Yusuf, Ibu Hedi, yang bisa membuat atau merealisasikan pemberian handuk ke warga binaan. Nah, lalu di Sedan 4 yang baru saja berakhir, tanggal 1 sampai 30 Oktober, pesertanya sangat luar biasa Ibu Bapak, 190 dengan aktivitas yang sama, cuma kita tambahkan dengan kegiatan bedah buku. Waktu itu Pastor Yohanes Gunawan PR menulis atau membuat buku Memaknai Mimpi bersama Santo Yusuf. Nah, jadi kita berkesempatan untuk disapa oleh Pastor Gunawan menjelaskan mimpi Santo Yusuf. Nah, lulusannya berapa? Dari 190 yang lulus 140. Ya, ini kita baru saja mengadakan misa perutusan kemarin tanggal 6 November. Ya, di Sedan 4 ini selain tadi ada bedah buku, kemudian ada 2 bedah buku ya, satu dari Pastor Gunawan, satu dari Pastor Bayu. Yaitu Pastor Bayu OP ya, Pastor Bayu OP menulis buku yang berjudul Santo Yusuf, Kebenaran yang Tersembunyi. Kalau ini Pastor Sipri, ya, Sedan 4 juga diwarnai dengan kaos ya, munculnya atau pembuatan kaos ya. Jadi kami para panitia dan dijual juga ke siswa-siswi kaos sekolah dari Nazaret. Juga ada penyanyi ini Ibu Bapak yang di tengah ini, penyanyi Sedan, Ibu Maureen, yang suaranya sangat bagus. Yang menarik yang sedang dinyanyikan oleh Ibu Maureen ini adalah lagu tentang Santo Yusuf Sang Pelindung yang dikarang oleh siswa Sedan 4, Pak Leo Hans. Pak Leo Hans ini terinspirasi oleh lukisan yang dilukis oleh siswa Sedan 4 lainnya, lukisan yang tadi ya, yang Santo Yusufnya menggendong Tuhan Yesus, bayi Yesus, dan Bunda Marianya tidur. Jadi Sedan 4 ini juga sebenarnya luar biasa Ibu Bapak. Banyak profesi, kemudian Tania itu juga merupakan salah satu peserta yang memiliki keterbatasan fisik. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, tapi punya bakat melukis. Lalu di Sedan 4 juga ada penyair lagu, Ibu Ika Noviana, Mbak Ika Noviana yang mengarang lagu Santo Yusuf, Salam Yusuf. Lalu juga ada penulis, Ibu Maria Eti, yang karya-karyanya banyak dijual di Gramedia ya. Baik itu buku rohani maupun buku-buku non-fiksi, buku-buku fiksi gitu ya. Dan juga ada Pak Leo Hans yang ternyata sangat mahir membuat
lirik lagu, membuat lagu, ya. Dan itu dinyanyikan oleh Bu Maureen yang ternyata juga punya talenta bernyanyi atau suara yang baik. Jadi Sedan 4 ini juga luar biasa Ibu Bapak karena diisi oleh berbagai macam talenta yang Tuhan berikan dan kita dipersatukan di Sedan. Nah, di lapas diadakan atau tidak? Ya, kita adakan juga di lapas. Dan kali ini pesertanya 15. Ya, karena ini di lapas, kita tidak bisa melakukan banyak acara ya. Hanya Dukin Altum saja. Dan puji Tuhan lulusannya juga 15. Ya. Ini sekilas gambaran di lapas pemuda dan lapas kelas 1A. Di mana kami berkesempatan untuk dapat menyapa saudara-saudari kita yang berada di sana. Nah, jadi Bu Bapak kesimpulannya, kenapa harus ikut Sedan? Ya, karena kita mau belajar keteladanan Santo Yusuf. Ini retret mandiri, nang ningno, tenang hening renung, a do it yourself retreat, 100% online, free of charge, bersertifikat, dan yang paling utama adalah sharing refleksi. Itu yang bisa membuat iman kita bertambah, teman-teman kita bertambah juga, lalu menghadirkan suasana persaudaraan atau fraternity. Lalu Ibu Bapak juga bisa berkesempatan untuk menjadi panitia di setiap angkatan. Jadi kita estafet seperti yang nanti panitia di Sedan 5 adalah para alumni dari Sedan 4. Panitia di Sedan 4 merupakan alumni dari Sedan 3 dan seterusnya seperti itu. Juga kita diberikan kesempatan untuk melakukan aksi bela rasa, bertumbuh, berubah, dan berbuah. Nah, lalu setelah ikut Sedan kemana? Setelah ikut Sedan kemana? Ya ini, kembali ke paroki Ibu Bapak. Ibu Bapak silahkan berkarya pelayanan di paroki masing-masing. Berkarya di parokinya masing-masing. Lalu otomatis Ibu Bapak akan masuk komunitas alumni Sedan. Bagi yang pria juga akan otomatis masuk menjadi anggota Legion. Dan bagi yang wanita akan otomatis masuk ke Lady Yusuf. Sebenarnya hari ini adalah jadwalnya Lady Yusuf setiap hari Rabu. Ya, makanya tadi kita mulai dengan berdoa rosario bersama dulu bersama para Lady Yusuf. Lalu Ibu Bapak juga nanti akan dilibatkan pelayanan KPK Santa Helena secara online. Juga dilibatkan dalam pelayanan bela rasa KPK Santa Helena. Ini dia Ibu Bapak Legion Yusuf. Saat ini Legion Yusuf itu dikoordinatori oleh Pak Hendarto yang tadi pakai belangkon Ibu Bapak. Ya, Pak Hendarto yang tadi pakai belangkon ganteng sekali itu. Itu koordinator atau ketuanya dari Legion Yusuf. Dan kalau Lady Yusuf, khusus para ibu, wanita, perempuan, itu diketuai oleh Ibu Hedi. Ya, seorang alumni Sedan juga, alumni Sedan dan SEI. Jadi nanti Ibu Bapak kita akan bersama-sama berdoa rosario Santo Yusuf setiap hari Rabu, tentunya selang-seling ya. Rabu pertama itu pasti khusus untuk derap, Rabu kedua itu kalau nggak salah Lady Yusuf ya. Rabu ketiga itu Legion, betul ya. Rabu keempat Lady Yusuf. Kalau ada minggu kelima ya kita akan Legion Yusuf lagi. Jadi setiap Rabu, kenapa hari Rabu? Karena memang secara tradisi Rabu itu merupakan hari yang didedikasikan untuk Santo Yusuf. Dan ini pastor, moderator, inisiator, dan pendamping Sedan. Pertama Pastor Lukas Sulaiman OSC, ini pastor paroki, juga pastor moderator KPK Santa Helena. Lalu ada Pak Andi
Andi Janto Singgi, Ketua KPK Santa Helena, juga pastor pendamping kita. Dan ada Pastor Siprianus, ada Pastor Bobby. Di sini saya belum tambahkan Pastor Gunawan, Yohanes Gunawan PR juga ya. Ya, dengan mengikuti sedan, Ibu Bapak, kita semua bisa diubah olehnya menjadi istimewa. Karena Tuhan mengubah orang-orang biasa menjadi istimewa. Dari semua generasi, dari semua manusia, dari semua pria, Yusuf dipilih. Nah, Yusuf dipilih kemudian ia berkata ya. Maria pun dipilih dan berkata ya. Dan sekarang Anda pun akan berkata ya. Seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria. Ya, kita percaya bahwa Ibu Bapak berkumpul, kita semua bisa berkumpul di Sedan 5 ini bukan suatu yang kebetulan. Pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi selamat mengikuti dan menjalani peziarahan spiritual 30 hari bersama Sedan 5. Ini belum diganti nih. Percayalah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Itiat Yosef. Terima kasih. Baik, itu dari Sedan. Sebelum saya lanjutkan, saya memperoleh informasi apa Pak Nababan sudah hadir, Pak? Jadi, Kenapa Pak Arvin? Sorry. Pak Nababan apakah jadi hadir? Iya, Pak Nababan berhalangan. Jadi nanti kita akan bikin acara khusus buat beliau. Ya, Pak Nababan ini adalah mantan warga binaan. Ya, yang sudah mengikuti Sedan 4 di Lapas Pemuda Tangerang. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa ya mendengar nama beliau, salah satu aktivis pro Jokowi yang sempat masuk penjara 8 bulan ya karena ujaran rasis. Tapi beliau sudah bertobat dan dia sudah mengikuti Sedan, banyak perubahan juga yang dia saksikan. Tapi malam hari ini dia berhalangan. Beliau sudah bebas. Mungkin nanti kita akan atur pertemuan berikutnya untuk beliau bisa bagikan sharing kesaksian. Dan mungkin malam ini akan diganti oleh Suster Irena yang juga pernah mendampingi Pak Nababan juga di dalam penjara. Silakan, Suster, untuk sharing tentang Sedan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arvin, Pak Andi, Ibu Bapak, para suster. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat. Semuanya masih malam, sehat, suster. masih bertahan, ya, masih. Saya berbagi 1 menit saja dah, nggak lama-lama. Baik, tadi Anda diajak naik sedan oleh Pak Arvin ya. Saya naik sedan angkatan kedua, diajak Pak Andi. Saya terpikat promosinya Pak Andi, jadi bulan Juni saya belajar bersama, awalnya yang ikut 88, lulus 66. Tidak menyesal, jangan menyesal, Anda akan dapat berkat banyak sekali dan itu saya rasakan. Jadi bersyukurlah kalau Anda sekarang siap mendaftar ke Sedan 5, berkatnya melimpah. Nah, berkat apa? Ya, saya dulu enggak ngerti Santo Yusuf ya, lagunya cuman Santo Yusuf yang menjaga. Itu aja dari kecil lagu itu yang saya kenal. Itu satu. Yang kedua saya tahu Santo Yusuf itu perkumpulan kematian itu loh, yang setiap bulan iurannya diminta keluarga untuk iuran kematian. Itu nama perkumpulan Santo Yusuf itu di mana-mana itu. Dan rupanya bagus ya, itu nama Santo Yusuf dipakai tanpa sadar, dipakai untuk mempersiapkan kita menuju ke kematian, kehidupan abadi, kekal abadi ya. Saya tahu Santo Yusuf cuman itu. Terus yang ketiga, saya di kota saya lahir di Madiun, ada sekolah Santo Yusuf yang dikelola oleh para bruder
para bruder Santo Aloysius yang sangat terkenal disiplin ya. Jadi kalau perempuannya suster-suster Ursulin, laki-lakinya waktu di saya zaman saya itu bruder Aloysius. Namanya sekolah bukan Santo Aloysius tapi Santo Yusuf. Nah, nama Santo Yusuf saya kenal hanya lewat itu. Maka ketika saya ditawari Pak Andi, ini kebetulan aja, yuk suster ikut. Apa Pak? Sekolah suster. Sekolah apa? Saya bilang gitu. Sekolah dari Nazaret. Apa lagi nih sekolah dari Nazaret? Apa ini Pak? Gitu. Itu kita mau mendalami tentang Santo Yusuf. Nah, penasaran juga nih apa sih yang dimaksud kalau retret 30 hari Ignatian, retret spiritualitas Santa Angelas, oke. Itu lalu retret dengan meditasi atau retret dengan cara-cara yang lain dapat. Ini kok retret 30 hari. Ya. Memang ada cara Ignatian juga itu yang retret awam yang seperti itu, seperti ini juga lepas tidak. Tapi itu dibimbing, ada pembimbingnya Romo-Romo Yesuit begitu. Nah, ketika Pak Andi menawarkan ini, wah suster belajar sendiri, merenungkan sendiri, refleks sendiri, nanti berbagi. Kita belajar bersama. Wow, menarik juga ini ya. Penasaran, saya ditantang ini. Ya, saya coba deh gitu. Kebetulan ini kepala sekolah saya waktu itu Pak Julius. Wah, Pak Julius itu jam 21 gate sudah ditutup. Wah, jadi gate itu sudah ditutup. Jadi refleksi sudah ditulis Pak Julius, pintu gerbang ditutup pukul 21 gitu. Wah, kalau hari itu saya belum bikin refleksi, udah jam, waduh ini udah jam 8 ini. Sebentar lagi nih gate ditutup. Pernah suatu kali the last minute karena suatu banyak tugas, kurang 5 menit pintu mau ditutup Pak Julius. Wah, cepet-cepet saya ini. Saya dan beberapa teman cepet-cepetan jangan sampai pintu ditutup. Maksudnya apa? Refleksi pada hari itu ditutup pada pukul 21 gitu aja. Tapi ini seru juga, cerita kecil tapi yang sangat menantang membuat kita jadi seru juga. Ya, jadi setia untuk belajar tentang pribadi Santo Yusuf. Santo Yusuf dulu yang saya kenal hanya melalui peristiwa-peristiwa itu, melalui retret ini saya banyak belajar dan itu sungguh mengagumkan. Selama ini saya mendalami Bakti Maria yang sejati itu tentang Maria ya, itu Montfortan itu karena Legio Maria. Yesus saya dalami lewat kitab suci dalam retret-retret. Nah, Santo Yusuf nggak pernah saya sentuh. Nah, saya bersyukur di tahun Santo Yusuf ini Roh Kudus menghantar saya untuk ikut retret 30 hari. Dan betul hasilnya luar biasa. Saya berbagi, sharing teman-teman. Bagus juga kalau Anda selama ini mencintai Maria. Kalau keluarga suci Nazaret kan lengkap, utuh. Maria, Yusuf, Yesus. Yesus kita dalami lewat kitab suci. Maria kita dalami devosi-devosi Maria yang sudah terkenal itu. Nah, sekarang kapan kita mendalami Santo Yusuf? Jadi ketika kita belajar tiga-tiganya ini menjadi lengkaplah spiritualitas kita mendalami keluarga kudus dari Nazaret. Jadi Ibu Bapak, ketika Anda diajak dan Anda tergerak untuk ikut, tidak akan pernah menyesal. Bagus, sekolah ini sungguh bagus dengan cara yang sangat-sangat sederhana dan membutuhkan aja ketekunan kayak kita dulu belajar kitab suci sehari selembar kan lama-lama juga akan selesai dengan sendirinya ya toh. Nah, saya kira teks materi Santo Yusuf juga akan diberikan day by day, hari demi hari, dan kita merefleksi. Nggak usah banyak-banyak, mau 5 kalimat juga nggak apa-apa. Tadi kan Pak Arvin juga menyampaikan. Dan yang penting jangan menunda. Hari itu refleksi harus jadi. Hari itu refleksi kan ditunda karena akan menumpuk-numpuk dan itu kurang, nanti malah
membebani kita. Jadi kita juga belajar disiplin. Sekali lagi, selamat datang teman-teman Sedan 5. Saya sudah promosi juga ke teman-teman saya, Pak Andi, nanti mereka akan bergabung, tapi nggak bisa sekarang kebetulan waktunya, karena sungguh belajar spiritualitas Santo Yusuf ini sangat memperkaya hidup kita, khususnya Anda yang berkeluarga dan kami yang hidup berkomunitas, semakin belajar kerendahan hati Santo Yusuf. Saya masih ingat di hari ke-25 kalau tidak salah yang budaya kematian itu ya, dari bagaimana Paus Yohanes Paulus II memotong mata rantai untuk budaya kehidupan ya. Jadi bukan budaya kematian yang dihidupi, tapi budaya kehidupan. Dengan menghidupi budaya kehidupan, maka kita akan menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan Santo Yusuf menghidupi budaya kehidupan itu, sehingga hidupnya menjadi berkat secara khusus keluarga Kudus Nazaret, dan lebih luas kita semua, karena Santo Yusuf menemani Bunda Maria dan Yesus tercinta. Terima kasih, selamat malam. Suster belum cerita yang itu, suster beras. Oh ya, saya ada pengalaman di Panti Asuhan Vincentius Putri ini zaman dulu, tahun 50-an itu. Panti Asuhan Vincentius Putri itu pernah kehabisan beras. Lalu susternya kepala dapur itu, karena memang devosi Santo Yusuf beliau itu, minta patung Santo Yusuf itu dimasukkan di kotak beras itu. Dan betul, besok pagi datang satu truk beras dari Santo Yusuf. Wow, itu amazing banget, itu berkat sekali. Nggak tahu dari mana Santo Yusuf mengirim beras untuk anak-anak Panti Asuhan Vincentius Putri, sehingga anak-anak tidak kelaparan dan bahkan bisa berbagi ke panti-panti yang lain. Karena berlimpah, itu berkat doa Santo Yusuf. Jadi saya ngajak anak-anak kita berdoa, minta kepada Santo Yusuf, menyanyi lagu Santo Yusuf. Pokoknya kita diajak, karena kebetulan susternya berdevosi di situ. Dan saya menjadi yakin Santo Yusuf memberikan berkat berlimpah. Dan jangan lupa, Santo Yusuf menjadi pelindung Anda-anda yang berkarya di properti, yakin ini banyak berkat lewat Santo Yusuf. Yang bergerak di bidang properti, bawalah Santo Yusuf dalam karya pelayanan Anda. Santo Yusuf akan menyertai hidup dan karya pelayanan panjenengan semua. Terima kasih Bu Hedi sudah diingatkan. Ya, terima kasih Suster Irena. Itu cerita ikonik dari Suster Irena mengenai beras. harus dikumandangkan. Baik. Terima kasih, Suster. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Antonius Joko ya. Apa yang menjadi penyebab murid Sedan tidak lulus? Jadi sebenarnya begini, Ibu Bapak. Jadi kami sebenarnya ingin meluluskan semua. Tetapi kadang ada kalanya justru peserta itu sendiri yang menolak untuk diluluskan, Ibu. Jadi ketika kami ingin berikan sertifikat, lalu ingin berikan penghargaan karena sudah ikut terlibat, kebanyakan dari mereka berkata, saya belum pantas, saya belum bisa, rasanya saya belum begitu setia. Jadi kadang mereka yang menolak, Ibu Bapak, bukan kami yang memutuskan sebenarnya. Jadi ini lebih, itulah buahnya ya, salah satu buah dari ya ini, karena kita hanya meminta komitmen, ketekunan, dan ketika mereka merasa bahwa kami belum pantas, ya sudah, kami tidak berikan, kami tidak berikan itu. Jadi tidak ada kriteria khususnya hanya membaca, kemudian merenungkan dan ikut acara, itu saja. Pak Antonius Joko ya, mudah-mudahan menjawab. Atau Pak Andi mungkin mau tambahkan atau? Cukup dan lanjutkan dulu. Ya. Oke, baik. Nanti Ibu Bapak silakan kalau ada pertanyaan di kolom chat atau nanti boleh tunjuk tangan. Sementara itu
Saya lanjutkan dulu ke materi selanjutnya. Ya, itu tadi sekolah dari Nazaret. Lalu selanjutnya, kelanjutan dari sekolah dari Nazaret adalah sebuah sekolah lagi yang kita beri nama Sekolah Abdi Yusuf. Jadi ini S2-nya. Kalau tadi sekolah dari Nazaret itu S1-nya, ini S2-nya. Kenapa kita sebut S2? Karena kali ini kita akan benar-benar mempelajari atau mendalami sosok Santo Yusuf. Kalau di Sedan itu masih ada Maria, masih ada Yesus, peran Yusuf sebagai suami, sebagai ayah. Nah, di sekolah Abdi Yusuf ini kita akan mendalami Santo Yusufnya sendiri. Ya, ini adalah retret lanjutan. Waktunya juga lebih lama, yaitu 33 hari. Dan yang istimewa, saya ini akan mendalami dan menggali doa tradisional, yaitu Litani Santo Yusuf. Ya. Tadi di awal, di lagu pembukaan, kita sudah dengarkan lagu Veni Sancte Spiritus. Itu juga sebuah lagu yang akan kita dengarkan selama 33 hari perziarahan ini. Ya, dan nanti pada akhirnya kita akan diajak untuk menjadi Abdi Yusuf dengan membuat tindakan nyata, mempercayakan diri untuk didampinginya sehingga dapat menjaga kesejahteraan spiritual dan membawa Anda kepada Tuhan. Jadi ujung-ujungnya Ibu Bapak, seharusnya sekolah ini akan mampu membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Ya, jadi bukan terus jadi melupakan Tuhan, tidak. Jadi justru kita harus menjadi lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Metodenya akan sama seperti sekolah dari Nazaret, hanya saja programnya itu akan 33 hari, ditutup nanti dengan hari pengabdian Yusuf, di mana kita akan mengucapkan ikrar, ikrar untuk menjadi abdi-abdi Santo Yusuf. Lalu kalau di Sedan kita akan mengadakan Dukin Altum, maka di SAI itu kita akan lakukan 6 kali pertemuan diper. Nah, untuk bisa mengikuti SAI, Ibu Bapak, Suster harus lulus dulu Sedannya. Jadi nggak bisa, oh saya mau SAI dulu deh, kayaknya saya lebih tertarik dengan Litani Santo Yusufnya. Oh iya, kalau Ibu Bapak mau ikut SAI, maka harus lulus dulu Sedannya. Kalau belum lulus, maka belum bisa. Nah, materi saya ini juga diambil dari sebuah buku yang dikarang oleh Pastor Donald H. Calloway, MIC. Bukunya berjudul The Consecration to Saint Joseph. Ini juga seorang pastor di Amerika. Bukunya dalam bahasa Inggris, tapi tentu saja penyajiannya nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 33 hari, ini rincian dipernya Ibu Bapak. Ada pertemuan diper pertama itu khusus hari pertama saja, diper kedua hari kedua sampai 8, diper ketiga 9 sampai 15 dan seterusnya. Dan untuk SAI, peserta kita batasi setiap angkatan itu hanya 33 saja. Kenapa 33? Karena kita nanti akan secara khusus bergantian mendaraskan atau mendoakan doa Litani Santo Yusuf setiap hari. Jadi pas 33 hari, 33 materi, 33 peserta, dan 33 kali kita mendaraskan doa Litani Santo Yusuf. Itu saja Ibu Bapak pemaparan saya mengenai Sedan dan SAI. Karena kalau SAI ini nanti kita akan gali lebih dalam ya pada saat Ibu Bapak kalau sudah lulus Sedan. Itu saja. Dan sebelum akhiri, mungkin saya mau undang dulu salah satu alumni SAI, Ibu Billing, untuk bisa memberikan sharing mengenai keikutsertaannya ya Bu. Waktu Ibu Billing ini adalah alumni dari SAI Angkatan 2 yang kemarin juga sudah diutus dan sudah mengucapkan ikrar. Mari silahkan Ibu Billing berbagi pengalaman. 5 menit saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Selamat malam, Suster. Malam. Bapak, Ibu.
Saya sedikit sharing untuk Sekolah Abdi Yusuf, di mana saya selama ini boleh dikatakan kering dengan namanya apa ya? Saya tadinya tidak mengerti yang namanya Santo Yusuf. Saya tidak tahu Santo Yusuf itu seperti apa, karena kan kita selama ini kan meneruskan doa Rosario Salam Bunda Maria ya. Tapi setelah saya ikut di Sedan, terus saya lanjut ke SAI, di situ saya banyak menemukan iman saya. Ya, diawali dengan kematian suami saya tanggal 14 April. Di situ saya benar-benar down, saya jatuh. Istilahnya tuh saya tuh sudah, kok Tuhan seperti ini sih, istilahnya gitu kan. Saya sudah tidak percaya sama Tuhan lah istilahnya. Saya sudah hancur-hancuran, pokoknya udah down sama sekali. Tapi tiba-tiba saya diajak ikut Sedan, itu pun saya ikutin, iyain aja. Saya tidak ngerti itu apa Sedan, terus saya ikut di Sedan, di situ saya mulai berbuah. Saya sudah menemukan diri saya, iman saya gitu loh. Di mana saya waktu itu berhenti bekerja, saya tidak ada pekerjaan, tapi Tuhan memberikan saya kesibukan dengan ikut Sedan. Saya aktif setiap hari, saya membaca refleksi. Di situ refleksinya itu semua pun mengimanin saya, iman saya mulai bertumbuh. Di situ banyak yang menyentuh kehidupan saya gitu loh. Hampir semua refleksi itu menyentuh kehidupan saya. Setelah saya lanjut ke SAI, di situ lebih ini lagi. Saya yang tidak bekerja, saya nggak tahu penghasilan saya dari mana. Istilahnya kan begitu. Tapi tiba-tiba ada orang-orang yang memberikan saya pekerjaan. Bukan pekerjaan sih sebenarnya itu. Saya melanjutkan usaha suami saya yang saya tidak mengerti apa yang saya harus jalankan. Tapi saya dikasih petunjuk. Saya terus berdoa dengan Santo Yusuf. Saya aktif setiap hari saya menderaskan doa Rosario Bunda Maria, dilanjutkan doa Rosario Santo Yusuf. Terus saya di SAI ini kan kita ikutin litani Santo Yusuf juga. Di situ saya menemukan apa yang namanya sesuatu yang membuat saya tuh mulai ada perubahan gitu. Dan pada suatu ini yang lucunya lagi, setelah saya selesai dari SAI, saya tidak tahu, saya tuh di rumah ini berdua sama anak saya. Dalam rumah yang besar begini tidak ada cowoknya. Tiba-tiba koko saya yang dari luar, dia mau nginap di sini. Nah, itu kan doa saya ketakutan. Kita berdua doang dengan rumah yang besar ini bagaimana? Tapi tiba-tiba koko saya datang, dia mau tidur di sini, mau nemenin saya istilahnya. Nah, itu doa saya itu dijawab. Terus saya nggak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba koko saya, ayo kita buka usaha di depan rumah. Karena rumah saya kan cukup besar halamannya, di sebelah rumah sakit. Saya di jalan besar. Terus kata koko, ya kita jalan usaha ini. Warung kecil-kecilan lah, istilahnya warung makanan. Akhirnya kita buka warung. Walaupun sekarang belum ya, masih proses. Nah, dalam buka warung itu kita bingung lagi, apa yang harus dijual. Tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat saya, dia menawarkan diri. Boleh nggak kalau saya dagang di sini, istilahnya tuh gerobak kecil, bubur, atau yang satu lagi, 2 orang yang datang, satu lagi dia mau jualan jus. Saya bilang, wah konsepnya berubah dong. Tapi saya percaya itu adalah bisikan dari Santo Yusuf. Ini pertolongan dari Santo Yusuf. Karena saya selalu menderaskan, saya ini harus bekerja atau usaha gitu loh. Saya kalau bekerja, berarti saya sudah tidak punya kegiatan saya ini mungkin sudah saya tidak laksanakan lagi. Mungkin saya sibuk dengan pekerjaan, saya tidak mungkin ikut Sedan, mungkin saya tidak bisa melanjutkan SAI. Mungkin saya juga, buah-buah saya selama ini adalah saya sudah bisa mengikuti yang namanya PA, terus buah dari saya itu saya ikutin meditasi. Di situ kan saya ikutnya itu kan siang dan tidak ada yang malam gitu loh. Jadi saya berpikir Tuhan Santo Yusuf mendengarkan doa saya.
saya disuruh harus tetap mengikuti dia, saya tetap harus menderaskan doanya dia, dan saya selalu diusaha dengan doa syafaat juga saya diajak sama teman-teman. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan ikut saya ini, iman saya mulai bertumbuh, mulai berbuah. Nah, saya juga berterima kasih dengan Pak Andi, Pak Alvin yang selalu mendampingi saya, yang selalu mengingatkan terus, sehingga saya sekarang sudah bangkit lagi gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya Bu Biling, selamat ya. Sudah bisa bangkit kembali. Iya Pak. Doa dan juga usaha dan juga pertolongan Santo Yusuf. Baik Ibu Bapak, itu saja sesi dari saya. Sebelum mengakhiri, saya mau putarkan sebuah video dulu untuk mengakhiri sesi penjelasan tentang sedan ya. Sebentar. Ibu Bapak, selamat malam. Setelah mendengar pemaparan, mungkin masih bingung? Yuk coba kita lihat info berikut ini. Jadi, untuk ikut sedan dan C, kita hanya butuh handphone atau laptop. Udah, gratis dan bersertifikat loh. Tapi, apakah aku bisa ikut dua-duanya sekaligus? Tidak, Ibu Bapak harus ikut sedan dulu sampai lulus. Di sedan, kita bisa bertemu dengan banyak orang, anak muda, oma-opa, dan juga beragam profesi, seperti Pak Polisi, suster, pastor, pengusaha, dan juga dokter. Sedan juga menyapa saudara-saudara kita kaum disabilitas loh. Nah, seru kan? Ayo buruan daftar sedan sekarang. Diantar naik sedan ke sekolah Abi Yusuf untuk sampai di Bunga Lilinya Santo Yusuf, Legion, dan Lady Yusuf. Sampai ketemu di sekolah ya, saya tunggu. Ya, baik. Itu saja Ibu Bapak, semoga memberi penjelasan. Kiranya ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Julia ya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Arvin, Suster Irena yang telah memberikan kesaksian dan juga Biling. Nah, pertemuan setiap hari Rabu, jadi selalu ada ya Ibu Bapak. Nanti linknya akan diberikan di WA grup masing-masing. Dan kemudian sedikit meralat, Pastor Edi Mulyono itu sebagai vicar, bukan sebagai vikjen. Nah, kini kita akan mendengarkan perkenalan Legion Yusuf dari Mas Hendarto dan Mas Billy Oswaldo. Kami persilahkan. Makasih. Ya, oke, terima kasih Ibu Julia, terima kasih Suster dan Bapak Ibu semua untuk waktunya yang berkenan hadir pada malam hari ini di difusi Rabu pertama. Oke, baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Legion Yusuf. Jadi ini merupakan salah satu paguyuban doa dari Abdi Yusuf, di mana kami adalah bunga lilinya Santo Yusuf. Yes. Yang pertama Legion Yusuf dan yang kedua adalah Lady Yusuf yang nanti akan dijelaskan berikutnya oleh Ibu Edi sebagai ketua. Oke, baik, di sini Legion Yusuf ini adalah paguyuban doa dan bela rasa untuk pria, suami, dan ayah Katolik. Lalu kira-kira siapa saja yang bisa bergabung di Legion Yusuf ini? Tentunya yang bisa bergabung yaitu pria, suami, dan ayah Katolik. Lalu kami juga berharap dari alumni Sedan untuk
bisa bergabung di Legion Yusuf ini agar setelah kita mengikuti Sedan tidak selesai begitu saja, namun kita akan tetap selalu berkesinambungan dalam doa dan devosi serta berkegiatan bersama-sama di dalam Legion Yusuf ini. Lalu untuk selanjutnya bagi non alumni pun juga silahkan diperkenankan. Nanti bisa menanyakan ke saya pribadi sebagai PSI beserta Pak Billy Osvaldo juga sebagai PSI dari Legion Yusuf ini. Dan untuk selanjutnya bentuk dari pelayanan di Legion Yusuf ini adalah berdoa, doa Rosario Santo Yusuf, lalu ada himne Santo Yusuf, doa-doa Santo Yusuf, serta intensi-intensi doa. Lalu kita juga ada aksi bela rasa yang biasa kami kunjungi di lapas, yaitu pelayanan penjara di lapas pemuda, lapas wanita, dan lapas kelas 1. Oke, untuk selanjutnya jadwal dari pelayanan dari Legion Yusuf ini adalah pertemuan doa dan devosi, devosi Santo Yusuf, hari Rabu minggu ketiga jam 8 malam, serta pelayanan bela rasa penjara hari Sabtu minggu keempat jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu yang bergabung di Bapak-bapak yang bergabung di Legion Yusuf ini otomatis akan terlibat dalam salah satu beberapa kegiatan kami, yaitu mohon maaf slide sebelumnya. Ya, otomatis Anda akan dilibatkan di dalam pelayanan dari ragam pelayanan KPK Santa Helena ini, seperti Temu Pria Katolik Santa Helena, Festival Santo Yusuf, Makan Sore Natal, pelayanan penjara, camping pria Katolik, Temu Doa Rosario Santo Yusuf, dan Sekolah dari Nazaret, serta kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya perlu sedikit ini tadi sudah ya untuk jadwalnya. Di Legion Yusuf itu hari Rabu minggu ketiga. Oke, untuk Legion Yusuf ini mungkin perlu saya garis bawahi. Nah, mengapa sih kita perlu ikut Legion Yusuf ini, atau apa benefit yang kita dapat dari kita mengikuti kegiatan Legion Yusuf ini? Yaitu salah satunya adalah harapan kami bahwa Bapak-bapak semua semakin mengasihi Santo Yusuf dan menjadi Yusuf-Yusuf lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang kedua, semakin terlibat untuk tumbuh, berubah, dan berbuah. Menjadi pria, suami, dan ayah yang tidak hanya baik, tetapi lebih baik. Yang ketiga, semakin menjadi berkat melalui ragam pelayanan KPK Santa Helena di Paroki Curug. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Legion Yusuf. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan bisa diinformasikan kepada saya dan Bapak Billy Osvaldo sebagai PSI dari Legion Yusuf ini. Terima kasih untuk waktu, kami kembalikan kepada Ibu Julia. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendarto. Kini untuk perkenalan Lady Yusuf oleh Kak Hedi dan Kak Veronica Lapi. Kami persilahkan. Salve Yusuf, Suster, Bapak Ibu semua yang masih bertahan sampai jam ini, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat kita semua ya. Perkenalkan, saya dan Ibu Vero Lati, kami perwakilan dari Lady Yusuf. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendarto, Lady Yusuf dan Legion Yusuf adalah anak-anak dari paroki dari KPK Paroki Santa Helena Curug, dan komunitas ini anggotanya terdiri dari wanita dan ibu-ibu kalau untuk di Lady Yusuf. Syaratnya adalah kita harus lulus dari sekolah Nazaret ataupun sekolah Abdi Yusuf. Dan kita tahu pesertanya itu dari berbagai belahan dunia, ada yang dari Amerika, Eropa, Australia, dan yang terbaru sekarang ada peserta siswa-siswi yang dari Singapura. Jadi kita sangat bersyukur kita
berkomunitas dari berbagai lintas benua, juga dari lintas paroki yang tujuannya adalah untuk lebih mengenal dan berdevosi kepada Santo Yusuf. Untuk Lady Yusuf sendiri, kita berdevosi secara rutin di hari Rabu kedua dan keempat, karena hari Rabu sendiri itu kita tahu bahwa hari Rabu adalah harinya Santo Yusuf. Dan salah satu komitmen di Lili, di Legion Yusuf dan Lady Yusuf itu adalah berbela-lasa melayani ke penjara-penjara wanita ataupun ke penjara pria, agar mereka bisa merasakan lebih dekat kepada Kristus. Demikian dari saya, Bapak Ibu, doakan kami semua agar semua pelayanan yang sudah kita berikan selama ini bisa menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan, dan kita bisa melihat wajah Kristus di sesama kita manusia. Sebentar saya akan memberikan perkenalan Ibu Latifero yang akan menyampaikan sedikit pesan-pesan sponsor. Terima kasih Bu Julia dan Pak Arvin. Ibu Vero. Selamat malam, Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya hanya sedikit mau mengajak untuk ibu-ibu dan wanita yang sudah alumni Sedan, yuk kita ikutan Lady Yusuf. Juga untuk ibu-ibu dan wanita yang sekarang sedang di Sedan 5, kami tunggu nanti setelah lulus untuk ikutan gabung. Itu aja, makasih. Ya, pesan sponsornya mantap. Terima kasih, Kak Vero. Lanjut, Bu Julia, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Hedi dan Kak Vero. Kita belum dengar nih suaranya Mas Billy Oswaldo. Mungkin bisa menyapa untuk para pria yang ada hadir di sini juga yang akan mendengarkan dari YouTube. Terima kasih. Mas Billy masih ada? Baik, kalau gitu kita akan dengar pengumuman dari Pak Andi Singki. Kita akan berdoa litani dulu, ya, sebagai salah satu bentuk doa yang nanti akan sering kita doakan, khususnya di Sekolah Abdi Yusuf. Silakan Ibu Biling untuk memimpin doa litani. Ibu Ririn ya, Ibu Ririn untuk berdoa litani Santo Yusuf. Suster, Bapak, mari kita berdoa bersama doa litani Santo Yusuf. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus. Doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanlah kami. Allah Putra Penebus dunia, Kasihanlah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanlah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. Daud yang doakanlah kami. Doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, Doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, Doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, Doakanlah kami. Bapa Pemelihara Allah, Doakanlah kami. Doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, Doakanlah kami.
Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, Doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, Doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, Doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, Doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, Doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, Doakanlah kami. cermin kesabaran, Doakanlah kami. pencinta kesederhanaan, Doakanlah kami. teladan kaum pekerja, Doakanlah kami. kegembiraan kehidupan rumah tangga, Doakanlah kami. penjaga para perawan, Doakanlah kami. penopang keluarga, Doakanlah kami. penghibur orang malang, kapan orang sakit, Doakanlah kami. Doakanlah kami. naungan orang yang menghadapi ajal, Doakanlah kami. yang ditakuti oleh setan, Doakanlah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Sayangilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, Jadikanlah kami anggota keluarga kudus. marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda Putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ririn. Ya, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, Suster. Yang pertama, ya, pendaftaran sekolah dari Nazaret kelima ini masih buka dan akan ditutup setelah 144 kursi terisi. Nampaknya tinggal sedikit lagi nih kursinya yang terisi ya, karena sudah mendekati 144 pesertanya kali ini. Silakan untuk mengingatkan kalau masih ada bisa nanti disampaikan. Kemudian ya dalam rangka ya pencarian dana untuk pelayanan kaum terpenjara ya baik di lapas pemuda, lapas wanita dan lapas kelas 1, kami nanti berencana bulan Desember mau menggelar kegiatan makan sore Natal di sana. Maka kami sedang mencari dana dengan menjual kaos sekolah dari Nazaret dan handuk sekolah dari Nazaret. Harga 110.000, bisa pilih kaos atau pilih handuk. Ya. Dan handuknya ada tulisannya sekolah dari Nazaret. Kaosnya juga ada tulisannya sekolah dari Nazaret. Oke, harga sama 110.000, nanti tinggal menghubungi Pak Hendarto. Apabila berminat, ya, Anda bisa foto pengumuman ini dan nanti bisa memesan. Ya, perlu waktu sekitar 1 minggu ya untuk membuat kaosnya, karena ini custom. Jadi Anda bisa memilih warna dan memilih juga ukuran. Tanpa sambungan samping, jadi kaosnya kaos benar-benar bagus ya, nggak ada sambungan kiri kanan. Kemudian juga kami Komunitas Pria Katolik membuat Rosario Santo Yusuf, ya, yang bersenter gambar medalinya Santo Yusuf. Ya, jadi Anda bisa membeli ini untuk berdoa devosi Rosario Santo Yusuf. Rosarionya saja harganya 75.000. Kalau dengan buku panduan ya mengenal Santo Yusuf, jadi Rosario doa Rosario Santo Yusuf ada di dalam buku ini. Jadi Anda juga boleh membeli buku ini satu paket dengan Rosarionya 120.000. Sama juga Anda boleh menghubungi Pak Hendarto juga. Terima kasih. Itu saja pengumuman dari kami dan nanti akan ada pengumuman lanjutan untuk mengundang Anda Sedan 5 briefing ya menjelang akhir bulan ini ya menjelang akhir bulan November karena kita akan memulai 1 Desember untuk misa pembukaan dan sekaligus memulai sekolah dari Nazaret angkatan 5 1 sampai 30 Desember.
Ya, nanti akan ada pengumuman, tolong Anda hadir juga di dalam briefing, karena nanti tata tertibnya akan disampaikan di sana. Baik, silakan untuk menutup doa ini. Siap. Silakan Antin untuk doa tentang refleksi. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, Bu Yulia ini untuk berkat siapa ya? Doa penutup aja ya berarti ya? Kompletarium. Ya, doa penutup nanti ditutup dengan kompletarium. Komplement. Oh ya, baik. Kompletarium. Jadi Antin doakan saja sampai selesai. Nanti habis itu kita akan kompletarium terus bubar. Oh ya, oke. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati, dan dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putramu berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dipersilahkan untuk tim multimedia kompletorium. Terima kasih. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami bercakap, lindungilah kami, bila kami tidur, semoga kami bercakap bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan
sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami bercakap, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Kini kita tutup pertemuan ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Ibu, Bapak, kami mohon maaf untuk segala kekurangan, keterbatasan, dan juga salah ucap kami. Sampai berjumpa, dan kita semua akan tetap setia untuk mendaraskan doa-doa, terutama pada bulan November ini bagi mereka yang telah berpulang dan juga bayi-bayi korban dari aborsi. Selamat meneruskan perjalanan kehidupan kita, juga tetap semangat untuk siswa-siswi dari Sedan dan Sai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat tidur. Selamat tidur.